Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap. Salam semua, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita hari ini. Kami mewakili jemaat dan penetua yang ada menyambut saudara selamat bergabung dan selamat beribadah bersama kami. Hi there, happy Sunday, another week in August, and we're still celebrating freedom, Indonesians' independence, and our theme this month is freedom. Gonna have a great time today, so get ready, get excited to worship God and hear a great word. Shalom keluarga besar Sitri Bali, kami berharap bahwa keluarga besar Sitri Bali masih semangat walaupun ibadah online di rumah saja. Kami tetap menghimbau saudara dan saudari untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan juga untuk doa puasa, kami memiliki doa puasa setiap hari Selasa, dan kiranya saudara dan saudari mau terlibat dalam doa puasa bersama dengan gereja. Dan juga dukungan doa jika ada jemaat Sitri Bali yang memiliki beban doa bisa menghubungi nomor di bawah ini. Tim doa Sitri Bali akan selalu siap sedia untuk mendukung beban-beban doa daripada saudara dan saudari. Dan juga untuk persembahan bisa mengirimkan melalui rekening gereja, barcode, GoPay, dan juga Dana. Kami juga sangat berterima kasih untuk jemaat yang telah membantu finansial gereja. Dan untuk Unlimited Youth, ini yang dinantikan oleh setiap anak muda, bahwa Unlimited Youth kami masih tetap online setiap hari Jumat jam 7.30 malam. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. You ready to praise Jesus? Come on, hadiratmu. Hadiratmu
hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tak kau ku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Kami ingin mengucap syukur untuk anugerah yang Kau selalu berikan baru setiap hari, di setiap musim kami. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. We sing it. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His grace go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and you're coming
blessings He's for you, He's for you. He's faithful God, He's faithful Lord. Hallelujah. Oh, we sing to you, God. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and your children and your children. We declare praises go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going, and you're weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Shalom Bapak dan Ibu, bagaimana kabar Anda semuanya? Saya berharap Anda selalu berada dalam keadaan baik, sehat, dan terus ada dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur sekali saudara, karena selama 6 bulan ini saya masih ingat dari selama pandemi ini, keluarga saya dan saya juga pribadi itu tidak mengalami namanya sakit. Jadi kami sangat bersyukur akan hal itu. Jadi kita tidak ada ke klinik ataupun ke dokter, itu tidak ada. Jadi saya sangat bersyukur akan kesehatan. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama, dan sebelum saya sharing pada hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kasih anugerah yang Tuhan berikan untuk kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan belajar bersama, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan dan kebenaran apapun yang saya sampaikan nantinya, biarlah itu semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu untuk hari ini. Terima kasih, haleluya, amin. Ya, saudara, ini adalah bulan Agustus. Kita tahu bahwa bulan Agustus adalah bulan yang penuh bermakna, yang sangat bermakna untuk bangsa Indonesia. Karena bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Dan tahun ini bangsa kita merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Jadi kita kemarin begitu banyak membuat acara di gereja, dan kita bergabung dengan gereja kita Sitri Bali, PP Arnon, dan juga Yayasan Tangan Kasih Indonesia. Kami melakukan begitu banyak kebaikan untuk jemaat, anak-anak muda, dan juga keluarga dari PPA dan juga keluarga YTKI yang kita bantu. Pokoknya seru banget untuk pas 17 Agustus kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama, dan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Gembala dan juga kepenatuaan, bahwa bulan ini kita temanya tentang kemerdekaan, begitu. Nah, hari ini kita akan belajar, dan saya mengambil judulnya adalah Merdeka dalam Kebenaran Tuhan. Kalau kita mendengarkan kata-kata merdeka ataupun bebas ataupun kata freedom atau free atau gratis begitu, pasti semua orang suka,
Ya, saya punya pengalaman sebelumnya sebagai guru. Jadi kalau saya memberikan instruksi kepada murid saya bilang begini, oke, sekarang waktunya bebas begitu. Wah, pasti mereka sangat gembira. Mereka bisa lari-lari ke sana kemari, loncat-loncat karena dia bilang, wah, Mr. Damon bilang free time, mari kita bermain gitu ya. Jadi mendengar kata-kata merdeka, bebas, itu pasti semua orang suka dengan hal itu. Nah, jadi kita akan belajar bersama hari ini. Kita belajar dari Daniel 3 ayat 24 sampai 30. Mari kita buka Alkitab kita di Daniel 3 ayat 24 sampai 30. Saya akan membacakannya untuk saudara. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wali raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran apapun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ini adalah satu kisah yang sangat menarik. Saya tahu bahwa di sekolah minggu ataupun mungkin di ibadah anak remaja, anak youth, ini sering disampaikan begitu. Kita tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah 3 pemuda yang penuh hikmat, penuh iman, dan mereka berasal dari keturunan Israel, dari kerajaan Yehuda. Mereka bekerja di Babel pada saat itu, di bawah pemerintahan daripada si Raja Nebukadnezar. Mereka bekerja begitu dengan sangat baik. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di kerajaan itu karena mereka memiliki hikmat yang luar biasa, dan juga mereka memiliki intelektual yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Nah, pada hari itu saudara, ini adalah satu perintah daripada raja bahwa semua orang-orang yang diundang oleh raja, semua rakyat Babel saat itu harus menyembah patung yang dibuat oleh raja itu. Nah, kita perlu ingat nih historisnya dulu. Si Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah keturunan bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel begitu sangat teguh
Ya, mereka sangat memegang teguh akan hukum Taurat. Kalau kita belajar tentang hukum yang pertama, itu bunyinya adalah jangan menyembah satu Allah lain selain aku. Nah, kalau kita masukkan ke dalam konteks ini bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego tetap memegang teguh bahwa tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah Allah lain selain daripada Allah kita, begitu. Jadi mereka sangat pegang teguh akan hukum itu. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau melakukan perintah daripada Raja Nebukadnezar. Sehingga dampak daripada keimanan mereka itu, keteguhan hati mereka, sehingga mereka harus dicampakkan ke perapian oleh daripada raja ini. Namun tidak berhenti itu saja. Karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja Raja Nebukadnezar begitu marah. Mereka marah kepada Sadrak dan Mesak dan Abednego ini. Bahkan raja mencoba untuk menawarkan kembali jikalau mereka mau mencoba untuk menyembah. Namun tetap saja ketiga pemuda ini tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Itu adalah satu tindakan yang sangat-sangat sulit, ya. Kalau saya bisa bayangkan bagaimana ketika kita berada di posisi di kerumunan banyak orang, ada pejabat-pejabat, ada bupati, ada gubernur, atau bahkan ada juga rakyat-rakyat yang melihat kita dan kita tidak melakukan perintah daripada raja, kita bisa membayangkan bagaimana kemarahan daripada Raja Nebukadnezar pada saat itu. Nah, jadi Sadrak, Mesak dan Abednego, saya bisa melihat bagaimana cobaan dalam hidup mereka. Namun mereka tetap teguh pada pendirian mereka, tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Di akhir daripada itu mereka harus dibuang ke dalam perapian. Dan kita tahu kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, perapian yang dibuat khusus untuk menghukum daripada ketiga pemuda ini dibuat lebih, tingkat kepanasannya itu dibuat lebih, ya. Jadi tidak hanya panas sedikit begitu, tapi levelnya dibuat lebih. Namun di akhir daripada itu mereka tidak mengalami satu kecatatan, mereka tidak mengalami luka, mereka bahkan tidak mengalami bau bakar pun sama sekali tidak, ya. Saya jadi teringat pengalaman saya kalau saya pulang ke rumah ibu mertua saya di Kintamani. Jadi mereka itu punya tungku perapian. Kalau Anda berdiam diri sejenak saja di situ dan Anda kembali lagi ke Denpasar, terus bajunya belum dicuci nih, ya, baju itu akan berbau asap, ya. Jadi sebegitunya yang bisa kita lihat apa yang terjadi pada mereka. Bahkan berbau asap aja tidak ada, begitu, ya. Dari kisah Sadrak, Mesak dan Abednego, kita bisa belajar 5 hal kemenangan iman yang mereka miliki pada saat itu, ya. Yang pertama itu adalah mereka dilepaskan dari ikatan mereka. Kalau kita lihat ayat yang kelima, ke-25 dikatakan, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi ini adalah mereka dilepaskan dari ikatan mereka yang mestinya mereka harus kepanasan, tapi tidak, gitu, ya, di perapian. Yang kedua, mereka dilindungi dari celaka. Kalau kita lihat ayat yang ke-27, dan para wali raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api, ya. Jadi mereka dilindungi
celaka. Dan yang ketiga adalah mereka dikuatkan dalam pencobaan, ya. Dan yang kelima, Allah mereka dimuliakan. Kalau kita lihat ayat yang ke-29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Ya, jadi Allah dimuliakan pada saat itu. Dan yang kelima adalah sebagai hamba Allah diberi penghargaan. Kita tahu di akhir daripada cerita ini, Sadrak, Mesak dan Abednego di ayat 30 dikatakan, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Jadi begitu banyak kemenangan iman yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita kembali kepada tentang kemerdekaan itu sendiri. Kalau kita lihat bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka dimerdekakan, mereka dilepaskan, mereka dibebaskan daripada yang mestinya secara manusiawi, secara kedagingan mestinya mereka harus gosong, mereka mestinya harus terbakar. Tapi itu tidak terjadi, karena saya dan kita meyakini bahwa mereka dilindungi oleh Tuhan pada saat itu. Mereka sudah dibebaskan, mereka dimerdekakan. Kalau kita lihat di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran-kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, mujizat yang mereka rasakan pada saat itu, saya yakin bahwa itu adalah dampak daripada apa yang mereka percayai sebelumnya, iman-iman mereka yang mereka percayai, prinsip-prinsip firman Tuhan yang mereka pegang teguh, sehingga itu sangat berdampak dalam hidup mereka. Ada dua poin yang saya mau berikan kepada kita pada hari ini, dan itu bisa menjadi motivasi untuk kita. Poin yang pertama adalah tetaplah dalam firman-Nya, karena dengan firman Tuhan kita mengetahui mana yang baik, mana yang salah, mana yang baik, mana yang salah. Di dalam firman itulah kita bisa mengetahuinya, sehingga jikalau kita hidup dalam firman Tuhan, maka semuanya itu akan terus mengikuti kita, saudara. Dan poin yang kedua adalah teladan kesetiaan kepada Allah. Mari kita melakukan kesetiaan terus kepada Tuhan kita. Mari kita melakukan teladan kesetiaan itu seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi, saudara, dengan di bulan kemerdekaan ini, mari kita menikmati kemerdekaan bangsa dan negara kita. Mari kita menikmati sukacita yang Tuhan berikan melalui bangsa ini. Namun perlu juga ingat bahwa kita merdeka di dalam Kristus, kita merdeka dalam kebenaran Tuhan, jikalau kita berada dalam firman Tuhan itu sendiri. Jadi mari nikmati hidup kita, mari kita menikmati kemerdekaan kita dalam Tuhan, dan teruslah bersandar kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada Engkau. Dan biarlah Tuhan kami bisa menikmati kemerdekaan yang Kristus berikan untuk hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami terus bersandar kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Saya juga mengajak saudara, jikalau saudara baru kali ini mendengarkan firman Tuhan dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat saudara, ingat bahwa ketika Anda menerima Yesus sebagai juru selamat Anda, kemerdekaan sudah dekat dengan hidup Anda. Oleh karena itu, yang mau terima Yesus, mari angkat tangan Anda dan saya akan berdoa untuk Anda.
Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap pemirsa yang mendengarkan firman ini. Mereka mau terima Yesus sebagai juru selamat mereka. Yang mereka mengangkat tangan mereka. Kasih setia Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Masuklah dalam hidup mereka, masuk dalam hati mereka, dan biarlah Tuhan sebagai juru selamat mereka. Dan biarlah Engkau yang sebagai juru selamat mereka, dan mereka masuk ke dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Amin. Saya juga berdoa untuk saudara, jika Anda mungkin terkena dampak daripada COVID-19, mungkin Anda dirumahkan saudara, mungkin Anda di PHK, sehingga income Anda menjadi berkurang, sehingga keuangan Anda sulit. Mungkin juga Anda ada permasalahan di dalam hidup saudara. Dan hari ini saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, saya berdoa untuk setiap pemirsa yang mungkin mereka mengalami dampak secara ekonomi daripada COVID-19 ini Tuhan. Tuhan yang terus memberkati mereka. Tuhan yang menyediakan yang terbaik untuk mereka. Mungkin mereka PHK, Tuhan yang menyediakan pekerjaan untuk mereka. Kami terus memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saudara, kita akan mengambil doa syafaat sejenak. Saya akan memimpin dalam doa dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan berdoa syafaat. Kami berdoa yang pertama Tuhan untuk semua pemimpin kami, pemimpin gereja kami Sitri Bali. Kami berdoa khusus untuk Pastor Wayan dan juga Pastor Gail. Kiranya kasih setia Tuhan, hikmat dari Tuhan terus melimpah dalam hidup mereka. Engkau terus mengurapi mereka ya Bapa. Pengurapan dari Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Engkau memberkati hamba-Mu ini bersama anak-anak mereka, Jessica dan juga Joshua. Kiranya Tuhan mereka bisa menjadi teladan yang baik untuk kami. Engkau terus memberkati pemimpin kami ini Tuhan, gembala kami, dan kasih-Mu terus luar biasa untuk hidup mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka lakukan dalam pelayanannya, semuanya Tuhan buat berhasil. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin departemen yang ada di gereja kami. Kasih setia Tuhan Engkau terus nyatakan dalam hidup mereka ya Bapa. Jadikan kami gembala-gembala yang baik Tuhan, untuk bisa mengembalakan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pemimpin departemen ini, dan biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mereka terkena dampak daripada COVID-19. Mereka ada yang dirumahkan Tuhan, ada yang mereka di PHK. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Engkau adalah Allah yang penyedia, Allah yang hebat. Engkau yang menyediakan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang Tuhan siapkan untuk mereka ya Bapa. Keuangan mereka Tuhan cukupkan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dan menyiapkan pekerjaan yang terbaik untuk mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita dan juga Pulau Bali. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk bangsa ini. Tahun ini kami merayakan kemerdekaan ke-75 tahun. Kami bersyukur untuk bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada Engkau karena Tuhan memberikan bangsa yang begitu luar biasa, bangsa yang begitu kaya, bangsa yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan berikan untuk kami melalui bangsa ini ya Bapa.
Kiranya Tuhan dari pulau-pulau, dari gunung-gunung, dari kampung-kampung, dari kota-kota, dari lembah-lembah, namamu dimuliakan, namamu ditinggikan di bumi Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami Pak Jokowi beserta semua jajarannya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang memberikan hikmat untuk Pak Jokowi ya Tuhan. Tuhan memberikan kasih-Mu yang hebat untuk beliau. Kami memberkati dia ya Bapa. Dan hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk Pulau Bali dan Kota Denpasar. Kiranya kasih setia Tuhan Engkau terus nyatakan untuk pulau dan kota ini. Kami memberkati pulau dan kota ini Bapa. Kami memberkati pemimpin kami, gubernur kami di pulau ini. Dan juga setiap pemimpin daerah di kota ini Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan, hikmat dari Tuhan seperti hikmat Raja Salomo Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Akhirnya Tuhan kami menyerahkan semuanya doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati. Jemaat dikasih Tuhan, mari persiapkan hati bersama-sama untuk terima berkat. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tundukkan kepala dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa yang bertata di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh diberkati oleh Engkau. Terima kasih bahwa Engkau telah hadir memberkati kami semua, melawat kami semua dalam ibadah kami pada hari ini. Jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Biarlah Tuhan yang adalah gembalamu boleh mengarahkan wajahnya kepadamu dan tersenyum memberikan engkau damai sejahtera dan sukacita. Dan membuat engkau berhasil dalam segala hal yang kau kerjakan sepanjang minggu ini. Kemanapun kau pergi, apapun kau kerjakan, biarlah engkau menjadi gereja dimanapun kau berada. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu, saudara semua yang sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah kami. Dan saya percaya saudara semua sudah diberkati dan dipersiapkan untuk memasuki sepanjang minggu ini bersama Tuhan. Hi, thanks everyone that's joined us this morning. What a great word, and be encouraged. Hey, we miss meeting together, but stay strong, stay encouraged. We are praying for you and we love you. Bye.